Sepulang makan malam di rumah pedesaan, Sultan mabuk berat. Sementara itu, Ferit juga kembali ke mansion bersama dengan Sairan dan Suna. Ketika Suna ingin pergi ke kamarnya, Sairan menawarkan agar dia menemaninya di kamar. Namun Ferit tahu itu hanya trik Sairan untuk menghindar darinya. Abidin terkejut ketika Suna ternyata mempersiapkan hadiah tahun baru untuknya. Begitu dibuka, ternyata itu adalah sebuah gelang berwarna merah. Suna berharap jika Abidin mau memakainya. Di kamar, Ferit meminta Sairan untuk mematuhi perjanjian. Sairan mengaku tidak keberatan. Seketika itu, Ferit langsung membersihkan badannya. Namun ketika ia keluar dari kamar mandi, ia melihat Sairan tidur. Ferit tahu jika Sairan hanya berpura-pura. Begitu dipeluk Ferit, Sairan langsung bangun. Ferit akhirnya menawarkan untuk level yang lebih tinggi mengenai hubungan percintaan mereka. Bukan hanya sekedar ciuman, melainkan juga wik-wik. Lama-lama Ferit akhirnya menyerah karena Sairan menolak. Ferit merasa bosan dan ingin mengambil handphone yang tertinggal di mobil. Di sisi lain, Yusuf menjalin hubungan rahasia dengan seorang pembantu. Ketika Ferit membuka pintu mobilnya, tiba-tiba Sultan ikut masuk. Ia lalu memeluk Ferit dan menawarkan wik-wik. Dari kejauhan, Yusuf melihatnya dan ingin mengabadikan momen ini dengan handphonenya. Hanya saja karena terburu-buru, handphone Yusuf jatuh. Suara itu membuat Ferit curiga ada yang melihat mereka. Ketika di tangga, Ferit justru melihat ayahnya sedang membelai Ifakat. Ia kemudian bertanya kepada ayahnya apa yang ia lakukan di sini. Baik Orhan maupun Ifakat kemudian berakting bahwa seolah-olah mereka sedang mendiskusikan tentang Ferit. Sampai di kamar, Ferit terus kepikiran. Ketika melihat Sairan, ia kemudian teringat jika menang taruhan. Kali ini Ferit tidak akan melepaskan Sairan. Ia menagih janji jika Sairan akan menciumnya ketika ia berhasil mendamaikan kedua keluarga. Sairan mengaku malu, namun akhirnya ia mencium Ferit namun hanya di pipi. Makan malam tadi sangat berkesan bagi Kazim. Selain karena ia melihat penampilan istrinya yang cantik, ternyata Halis B menawarkan tanah dan rumah. Tiba-tiba Esme muncul tanpa make up. Kazim kembali ke sifat aslinya. Mengejek istrinya itu bagaikan ikan mati. Keesokan paginya, Sairan membuka pesan dari Yusuf. Tanpa sepengetahuan Ferit, ia kemudian menghubunginya. Yusuf memberitahu jika tadi malam ia melihat Ferit dan Sultan berpelukan. Untuk membuktikannya, Sairan kemudian memesan kopi dan harus Sultan yang mengantarnya ke kamar. Ferit merasa heran kenapa istrinya itu pagi-pagi sudah memesan kopi. Begitu Sultan datang, Sairan menahannya di kamar. Sairan mengatakan jika tadi malam ia melihat Sultan di mimpinya. Dan dalam mimpinya Sultan mengambil gelang miliknya. Pernyataan Sairan itu membuat Ferit dan Sultan sedikit cemas. Kazim tiba di mansion karena diundang sarapan. Namun sebelum itu ia melihat tanah yang akan diberikan kepadanya. Dari meja makan, Asuman protes kepada Gulgun bahwa keluarganya tidak pernah diperlakukan seperti ini seperti Kazim. Di meja makan, Halis B berkata jika ia senang hidupnya tanpa permusuhan. Gulgun tiba-tiba memberitahu jika setelah ini ia memiliki agenda khusus untuk Ferit dan Sairan, yaitu melakukan sesi foto untuk sampul majalah. Gulgun mengaku telah menelpon Daphne, sahabatnya yang akan menghandle ini. Anehnya, Orhan dan Ifakat seperti tidak senang. Gulgun menyuruh Suna untuk ikut. Ketika akan berangkat, Sultan menghampiri Ferit karena ada yang ingin ia bicarakan. Sultan mengaku khawatir dengan sindiran Sairan. Jadi ia curiga Yusuf melihat mereka tadi malam lalu memberitahukannya kepada Sairan. Di perjalanan, Ferit menyindir Abidin, tidak biasanya ia memakai gelang merah. Di belakang terlihat Suna yang terus senyum. Setibanya di lokasi, mereka disambut oleh asisten Daphne. Namun asisten itu hanya fokus kepada Ferit. Hal itu membuat Suna kesal, dirinya tidak dianggap. Sairan mengatakan kepada Suna, sepertinya ia harus melakukan sesuatu. Namun sebelum itu terwujud, Daphne muncul. Mereka kemudian langsung diajak ke studio. Ferit begitu nyaman mengenakan jas pilihannya. Namun bagi Daphne, itu tidak mencerminkan kepribadian Ferit. Tak lama dari itu, Sairan muncul dengan mengenakan gaun pilihan Daphne. Namun kali ini Ferit yang protes, ia tidak suka dengan gaun itu. Bagi Daphne itu tidak masalah, ia bisa merubahnya dalam sekejap. Selanjutnya adalah make up. Di situ Daphne terus menyinggung antara Orhan dan Gulgun. Ia mengaku mengenal keduanya dengan sangat baik.
Sesi foto pun berlangsung. Ferit dan Sairan sangat menikmati. Setelah selesai, Ferit tersinggung dengan ucapan Daphne bahwa Gulgun ibunya telah merebut Orhan darinya. Sebelum pulang, Ferit mengatakan jika masalah ini belum selesai mereka bahas. Jika ada waktu, mereka akan melanjutkan pembicaraan ini. Bibi Hatuk berterima kasih kepada Halis B. Menurutnya ia masih Halis B yang ia kenal dulu. Mereka akhirnya berkomitmen untuk menjaga hubungan kedua keluarga. Setibanya di mansion, Ferit sudah tidak sabar ingin bertanya kepada ibunya. Namun ia tidak tahu ternyata ada ibu Sairan. Meskipun begitu, Ferit tetap bertanya kepada ibunya siapa Daphne. Ibunya itu hanya memberikan informasi seadanya bahwa Daphne adalah sahabatnya. Yusuf meminta Sairan untuk percaya ucapannya. Namun ternyata yang bereaksi keras adalah Suna. Menurutnya Yusuf tidak perlu ikut campur lagi dalam urusan rumah tangga Sairan. Di kamar, Ferit masih merasa kesal baik dengan ibunya maupun Daphne. Sepertinya ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Pada kesempatan berikutnya, Ferit menggoda Sairan lagi. Kakek mereka selalu menyinggung mengenai cucu. Tapi kemudian Ferit sadar jika mereka terikat perjanjian. Hal seperti itu sepertinya harus ada kesepakatan di antara keduanya. Ferit siap kapanpun. Sedangkan dalam benak Sairan, ia ingin melanjutkan sekolah. Tak lama dari itu, Suna mengetuk pintu. Ia ingin memperlihatkan kepada Sairan hasil foto tadi siang. Setelah melihatnya, Sairan sangat puas, namun tidak bagi Ferit. Tiba-tiba Ferit merasa haus, jadi ia terpaksa harus turun untuk mengambil minuman. Betapa terkejutnya ia melihat dari celah pintu, ayahnya bermesraan dengan Ifakat. Hati Ferit sangat hancur, ia tidak jadi mengambil minuman dan kembali ke kamar. Sairan pun bertanya tidak biasanya wajah Ferit murung seperti itu. Ferit tidak menjawab dan justru mengajak Sairan dan Suna untuk pergi keluar. Ketika akan berangkat, Ferit ditanya ayahnya, namun ia menjawabnya dengan tidak sopan. Melihat itu, Sairan semakin heran apa yang terjadi sebenarnya. Ternyata Ferit mengajak Abidin, Sairan dan Suna ke diskotik. Ferit menegaskan jika ia hanya ingin bersenang-senang malam ini. Untuk itu ia segera mengajak menari dan minum alkohol. Hanya saja Ferit tidak ingin minum sendirian. Istrinya pun ia suruh ikut minum. Tiba-tiba muncul Daphne yang ternyata juga berada di tempat itu. Melihat Ferit banyak minum, Daphne mengatakan jika ia memang persis seperti ayahnya. Ferit sudah mabuk namun ia tidak mau berhenti minum. Hal itu memancing Sairan untuk bertanya apa yang sebenarnya dirasakan Ferit. Hanya saja di situ Ferit hanya memberikan sebuah clue tanpa menceritakan secara detail bahwa ia baru saja melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Sairan kemudian menduga apakah Ferit telah melihat perselingkuhan ayahnya dengan Ifakat. Dan ternyata benar, Ferit tidak membantahnya. Sairan kemudian mengaku jika ia telah mengetahui ini sejak lama. Sontak Ferit marah. Kenapa istrinya itu tidak memberitahunya sejak dulu? Pertengkaran ini memicu teman-temannya untuk datang. Hanya saja Sairan tidak mau disalahkan dan memilih pulang. Ferit kemudian menghubungi Pelin karena kangen. Meskipun sudah ada Serdar, ternyata Pelin tidak bisa melupakan Ferit. Hingga akhirnya Pelin membalas pesan dari Ferit. Daphne memanas-manasi Ferit. Meskipun ia banyak minum namun tidak bisa menyaingi ayahnya. Ferit pun berkata apakah ia harus membuktikan jika dirinya lebih baik dari ayahnya. Begitu dipersilahkan, Ferit ingin mencium Daphne. Hanya saja Daphne menahannya dan meminta Ferit bersabar. Dalam perjalanan pulang, Sairan terus menangis. Ia merasa lelah karena selalu disalahkan. Sementara itu, Ferit tidak ingin pertemuannya dengan Daphne berhenti begitu saja. Handphone ia sodorkan untuk diisi nomor sahabat dari ibunya itu. Setibanya di rumah, Sairan semakin kesal ketika Sultan bertanya di mana Ferit. Bahkan Sairan mengucapkan kata-kata kasar kepada Sultan. Dan ternyata itu didengar oleh Ifakat. Kekesalan Sairan pun berlanjut. Ia berbicara dengan nada tinggi seolah tidak menghormati Ifakat lagi. Ifakat akhirnya menginterogasi Suna apa yang sebenarnya terjadi. Di kamar, Sairan masih menangis dan mencoba menghubungi seseorang namun tidak diangkat. Sementara itu tanpa diduga, Ferit mendatangi rumah Daphne. Namun akhirnya Ferit terkejut karena melihat Sairan di sana. Nah, gimana? Seru banget kan? Jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.